Kita kawal sama-sama. Semakin hari semakin terbukti bahwasannya tidak ada perkara ini bisa dikaitkan dengan Pak Abdul Wahid. Terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat wartawan, sahabat-sahabat media semua yang telah membersamai kami, membersamai persidangan Pak Abdul Wahid sampai dengan hari ini. Hari ini lagi-lagi sangat membahagiakan, sangat membuat kita puas dengan persidangan kali ini. Lagi-lagi semakin tidak terbukti apa yang didakwakan kepada Pak Abdul Wahid. Tadi kan kita sama-sama saksikan bagaimana fakta persidangan. Ada yang menarik pada persidangan kali ini, bahwa ternyata Kepala UPT lah yang aktif sebenarnya mencari jalan untuk bagaimana mempertahankan jabatannya, ya. Kepala UPT ada Ardi Irfandi, ya, ada Hairil Anwar, ada Basarudin, satu lagi ada Lutfi Hardi yang berupaya bagaimana? Berupaya untuk bisa bertemu dengan Dhani Nursalam melalui Hatta. Tadi ada Hatta Said yang dihadirkan di persidangan. Nah, ini luar biasa ini. Semangat dari para masyarakat yang terus mendukung perjuangan untuk keadilan Pak Abdul Wahid. Nah, ini teriakan-teriakan. Ya, jadi terbukti bahwasannya sejak awal kami sampaikan harusnya Kepala UPT lah yang berada di persidangan ini, karena secara aktif, ya, bagaimana caranya dia bisa mempertahankan jabatannya. Itu kata fakta persidangan kali ini, kata apa yang disampaikan oleh Hatta Ali, orang Hatta Said yang dicari-cari, yang diminta jalan oleh dipertemukan dengan Dhani Nursalam. Itu yang diakui hari ini. Yang kedua, tadi bayangkan, ya, bahwa Kepala Hatta Said yang menghubungkan antara kepala UPT dengan Dhani Nursalam itu yang mengakui bahwasannya dia menjual-jual nama gubernur. Jadi di fakta persidangan kali ini kita dengar semua bahwa fakta menjual-jual nama gubernur itu ada, dan Pak Gubernur tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh Hatta, dilakukan oleh para kepala UPT. Kan begitu tadi yang di persidangan tadi. Tidak ada sama sekali. Kita tanya kepada Hatta, pernah nggak dia dipaksa, diperintah oleh Pak Abdul Wahid untuk bertemu dengan para kepala UPT? Tidak, katanya. Pernah nggak untuk dipaksa oleh Pak Abdul Wahid, diperintah Pak Abdul Wahid untuk meminta uang, ya, kepada para kepala UPT? Tidak juga, ya. Jadi semakin terbukti. Nah, ada lagi fakta bahwa tidak ada yang jelas perintah dari Pak Gubernur kepada Thomas. Ya, ini menarik ini, kepada Thomas Larvo yang saat ini menjadi kepala UPT, ya, PRT Kadis, PUPR, ya, yang bahwasannya fakta terungkap hari ini apa yang dilakukan Thomas itu diperintah oleh Pak SF Haryanto yang saat itu menjadi Wakil Gubernur Riau, yang saat ini menjadi PRT Gubernur Riau. Saat itu Pak Thomas diperintah untuk mencarikan uang. Akhirnya Pak Thomas meminta uang kepada Pak Arif, kepala dinas, untuk kepentingan PSF tadi. Nah, kita sampaikan bagaimana ceritanya bahwasannya perkara ini dikaitkan ke Pak Gubernur, padahal ini perilaku dari di luar Pak Gubernur. Terang benderang tadi bahwasannya ada peran Pak SF Haryanto dalam perkara ini. Semakin terbukti bahwasannya ada apa sebenarnya dalam perkara Pak Abdul Wahid ini. Apakah penegakan hukum kita sudah mulai disusupi? Tentunya kita masih berharap bahwasannya ada keadilan terhadap Pak Abdul Wahid. Kita kawal sama-sama. Semakin hari semakin terbukti bahwasannya tidak ada perkara ini bisa dikaitkan dengan Pak Abdul Wahid. Sampai dengan hari ini kepada hampir 27 saksi, ya, lebih dari hampir 30 saksi, tidak ada satupun yang menyatakan pernah diperintah oleh Pak Abdul Wahid, pernah dipaksa oleh Pak Abdul Wahid, pernah diancam oleh Pak Abdul Wahid secara langsung untuk meminta uang kepada kepala UPT. Dan tidak terbukti sampai dengan hari ini dari hampir 30 saksi, tidak pernah para saksi saya tersebut memberikan uang secara langsung maupun langsung kepada Pak Abdul Wahid. Sekian dari kami, kita kawal persidangan ini, kita hadirkan keadilan untuk Pak Abdul Wahid. Terima kasih. Kebenaran akan menemui jalannya sendiri. Yes.